Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang akan mempraktikkan salah satu keterampilan mengajar, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang beranggotakan Halo teman-teman semua, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada keterampilan mengajar tersebut. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan keterampilan seorang guru dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara guru dengan murid dan murid dengan murid, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Selain daripada pengertian, saya juga ingin memberitahu tujuan daripada keterampilan mengajar ini. Tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan perhatian yang lebih kepada murid-muridnya sehingga terciptanya suasana yang baik dan sehat antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Tujuan yang kedua yaitu memberikan bantuan kepada guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat individual para murid-muridnya, sehingga nantinya murid-murid dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih efektif. Tujuan yang ketiga, memberikan peluang untuk berdiskusi lebih mendalam, baik itu mengenai pertanyaan-pertanyaan soal pembelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan individual yang dialami oleh murid-murid, sehingga nantinya guru dapat merespon atau mengetahui problem-problem atau masalah-masalah yang dirasakan oleh murid-muridnya dalam masa-masa pembelajaran. Oke, selain daripada pengertian dan juga tujuan, ada juga nih syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila kalian ingin menggunakan keterampilan mengajar ini. Syarat yang pertama, harus terjadinya hubungan yang baik antara guru dengan murid. Yang kedua, murid belajar dengan kecepatan, kemampuan, dan pemahaman yang ada pada diri murid itu sendiri. Yang ketiga, murid itu mendapatkan bantuan dengan kebutuhannya. Yang keempat, murid dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru dapat memainkan berbagai macam peran. Selanjutnya, saya akan jelaskan 6 komponen-komponen yang harus dikuasai seorang guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada topik dan tujuan yang nanti akan dibahas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Hari ini siapa yang gak hadir anak-anak? Agus, Bu. Mana Agus? Tahu dia, Bu. Tahu, Bu. Oke, berarti Agus nanti gua apakan ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, baik, bersama kelompok baiknya. Baik, Ibu. Oke, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu agak salah ya. Nah, menurut kalian, kenapa sih menjaga kelestarian hidup itu penting? Penting Bu, karena buat ngejaga lingkungan kita biar tetap sehat. Berikutnya ada lagi yang berpendapat? saya Bu, agar lingkungan tetap nyaman. Oke, baik. Zen dan Salsa itu jawabannya benar. Kenapa menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat penting? Karena dengan menjaga kelestarian hidup, maka akan menjauhkan kita dari bencana-bencana. Yang kedua, memperluas masalah atau urunan pendapat. Oke, jadi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sudah ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai ayat 42. Oke anak-anak, lihat di sini. Di sini ada 2 gambar. Nah, yang di gambar kiri ini yang hijau dan rindang. Nah, ini adalah lingkungan hidup yang terjaga. Dan sedangkan
yang di gambar kanan itu lingkungan hidup yang tidak terjaga. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup, jadinya akan begini. Baik, tolong di next. Betul salah. Ini adalah contoh fenomena kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama kalian bisa lihat ada tanah longsor, yang kedua ada kebakaran hutan, yang ketiga ada apa? Banjir. Yang keempat ada kekeringan. Nah, ini semua akibat ulah manusia jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik anak-anak, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Apa Darussalam? saya pengen nanya Bu, kira-kira di 4 foto ini bisa dijelasin nggak Bu sebab-sebabnya kenapa bisa kayak gitu Bu? Yang pertama itu ada tanah longsor. Nah, penyebab tanah longsor itu karena di tanah itu tanahnya sudah gerak kuat, tapi banyak yang membangun pemukiman di sekitar situ. Makanya terjadi tanah longsor. Oke. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan dengan hal yang sepele juga, misalnya membuang puntung rokok sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah banjir. Nah, banjir itu juga dari hal sepele. Contohnya kayak membuang sampah sembarangan. Meskipun sampah permen kita nggak boleh buang sembarangan, kita harus buang di tempat sampah. Kalau misalnya kita jauh dari tempat sampah, kita bisa simpan dulu di tas. Kemudian kalau udah lihat tempat sampah, kita bisa buang sampah itu ke tempat sampah. Dan yang terakhir ada kekeringan. Yang keempat ada kekeringan. Nah, kekeringan itu bisa disebabkan karena kita boros terhadap air. Paham sampai sini anak-anak? Anak-anak, Ibu punya contoh fenomena kasus kerusakan lingkungan hidup. Contohnya yang terjadi di Riau. Nah, yang terjadi di Riau itu menyebabkan banyak korban jiwa. Maka dari itu, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok masing-masing isinya 3 anggota. Terus habis itu kalian cari fenomena kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia. Kalian mengerti? Mengerti Bu. Oke anak-anak, apakah kelompoknya sudah dibentuk? Sudah Ibu. Oke. Dari kasus tersebut, Ibu meminta kalian untuk mencari penyebab dan cara menanggulangi kasus tersebut. Paham? Paham. Ya, sekarang mulai didiskusikan. Dan yang ketiga, menganalisis pendapat-pendapat dari siswa. Baik, selanjutnya adalah sesi presentasi. Nah, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeneti dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kekeringan. Penyebabnya itu karena ada hutan gundul, pemanasan global, musim kemarau yang panjang. Lalu solusinya itu atau cara penanggulangannya itu yaitu membuat bendungan atau hujan buatan. Lalu ada menggunakan air dengan bijak, menjaga sumber air, dan melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Berikutnya kelompok 2 maju. Ibu, langsung presentasi ini. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kami mengambil fenomena tanah longsor yang terjadi di Puncak Bogor, di mana sering terjadinya tanah longsor yang meresahkan para pengguna jalan, terutama kendaraan mobil atau motor, karena di sana banyak sekali dibangun bangunan yang tidak memiliki izin di pekarangan tanah yang rawan longsor, begitu Bu. Jadi penanggulangannya menurut saya harus warga itu tidak boleh asal membangun rumah di daerah yang memang rawan longsor, sehingga menyebabkan tanah itu yang kita nggak tahu tanah itu kuat atau enggak, jadinya longsor kan itu membahayakan pengendara gitu Bu. Yang kelima, meningkatkan urunan siswa.
Jadi jika Badrus Salam menjadi pemimpin, Badrus Salam akan melakukan itu. Mungkin selain itu juga kalau saya jadi pemimpin di daerah sana, saya ingin memperketat izin untuk pembangunan rumah di daerah rawan longsor, Bu. Biar nantinya nggak ada orang yang sembarangan bangun rumah yang merugikan banyak orang kayak gitu, Bu. Oke, bagus Badrus Salam. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 2. Ini dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keenam yaitu menutup diskusi. Oke, baik anak-anak. Dari yang kita pelajarin tadi, Ibu ingin menunjukkan bahwa kita itu harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup,